Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan good news. Ya, di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Good news kali ini saya akan beri tema orang Kristen yang hebat. Paling tidak ada 3 hal penting orang Kristen yang hebat itu. Orang Kristen yang hebat yang pertama adalah orang Kristen yang mampu membagikan hal-hal yang bermanfaat pada orang lain dan memiliki sikap positif di dalam kehidupannya. Mampu memberi contoh, memberi teladan di dalam hidupnya. Bukan hanya bicara saja, tetapi juga sikap hidupnya, tingkah lakunya, perilakunya itu menjadi contoh bagi orang lain. Orang percaya kepada kita bukan karena mulut kita, bukan karena perkataan kita. Orang percaya kepada kita, orang trust kepada kita. Karena apa, saudara? Karena tindakan hidup kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga orang percaya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu teladan yang luar biasa. Dia tidak hanya bicara tentang kasih Tuhan, dia tidak bicara tentang pengampunan, dia tidak hanya bicara tentang melepaskan kehidupan di masa lalunya yang sukses, yang hebat, tetapi dia benar-benar mengalami itu, dia melakukan itu, saudara. Maka dia pernah berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dibandingkan kesuksesan, keberhasilan, ketenaran di masa-masa yang lampau. Jadi pengenalan akan Kristus membuat Rasul Paulus berubah, saudara. Sehingga Paulus, saya mau katakan, bukan hanya bicara, bukan hanya berkata-kata, tetapi dia benar-benar melakukan itu. Ya, melakukan tindakan firman Tuhan, sehingga Paulus itu layak, dia patut menjadi pribadi yang menjadi teladan di dalam kehidupannya. Maka di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, Paulus berani berkata begini, sebab itu aku menasehatkan kamu. Dia berkata, turutilah teladanku. Dia berani berkata itu, saudara. Kenapa? Karena Paulus bukan hanya berkata-kata, tetapi dia melakukan, membuktikan perkataannya, sehingga orang trust, sehingga orang percaya kepada Paulus. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang tidak hanya menjadi tontonan dilihat oleh banyak orang, tetapi juga menjadi tuntunan bagi orang lain. Jadi hal yang pertama, ya, orang hebat atau orang Kristen yang pertama yang perlu kita catat adalah orang Kristen yang menjadi teladan, orang Kristen yang menjadi contoh bagi orang lain. Yang kedua, orang Kristen yang hebat yang kedua adalah orang Kristen yang tetap hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak kudus. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, ini adalah riwayat Nuh, saudara. Ayat ini berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, istimewanya saudara, dari ayat ini adalah bahwa Nuh itu hidup benar di hadapan Allah. Di tengah-tengah orang yang tidak benar. Ini hebat, saudara. Jadi, kalau ada orang Kristen yang tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, ini luar biasa.
Kalau kita hidup benar di tengah lingkungan orang yang hidup benar, itu sudah biasa. Tetapi akan menjadi luar biasa, akan menjadi hebat ketika ada orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tetap hidup kudus, tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Itu baru hebat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang ketiga, saudara, orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang tetap hidup dalam panggilannya, meskipun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Saudara, kita tahu Daniel adalah orang yang tetap hidup dalam panggilannya. Sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, dia tetap hidup di dalam panggilannya, meskipun lingkungannya, saudara, itu mempengaruhi Daniel. Bahkan ketika dia dipercaya menjadi pegawai Nebukadnezar ketika itu, dia tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa dia tetap menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah Israel. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tetap hidup di dalam panggilannya sebagai hamba Allah. Dia tidak menajiskan dirinya di hadapan Allah. Meskipun, saudara, meskipun tantangan yang dihadapi oleh Daniel begitu berat, begitu luar biasa, tetapi Daniel punya ketetapan hati. Dia tetap hidup sesuai dengan panggilannya sebagai hamba Allah. Bahkan dia berpengaruh begitu luar biasa karena keyakinannya kepada Allah membuat kerajaan itu kemudian berubah menyembah kepada Allah. Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak dan Abednego. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang tetap hidup menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Lewat sikap hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang tetap hidup di dalam panggilannya. Apa panggilan saudara? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pemimpin perusahaan yang Kristen, sebagai karyawan yang Kristen. Apapun yang terjadi berhari-hari ini, tetaplah hidup dalam panggilanmu. Sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Amin.